Well, dengan berat hati gue harus mengatakan bahwa Man City juara bertahan bermain di Old Trafford menghadapi Manchester United. They play like a shit. Oke, selamat datang kembali di YouTube gue dan kali ini gue bakal membahas sedikit soal review pertandingan antara Manchester United menghadapi Man City. Eh, Banyak yang kaget dengan hasilnya karena di luar dugaan Man City bermain seburuk itu, bermain sejelek itu. FYI, one shot on target in last two games for the Peps boy. Jadi dalam dua pertandingan terakhir, Pep Guardiola dengan timnya hanya bisa mencatatkan satu shot on target. It's a big step back untuk tim asuhan Pep Guardiola. Harus seperti apa yang sebenarnya salah di game tersebut antara Man City menghadapi United. Gue bakal bahas satu lagi, dan di akhir gue bakal sedikit menjelaskan juga dan sedikit memberikan info soal derby North London, Arsenal menghadapi Tottenham Hotspur yang akan tayang nanti malam jam setengah 12. Oke, kenapa sih sampai semalam itu Pep Guardiola dan timnya nampak kesulitan sekali menghadapi Man United? Tentu yang pertama adalah lini depan dari MU yang sangat amat narrow atau rapet. Biasanya back-back dari City ini yang juga jago dan piawai menjadi playmaker, artinya bisa memberikan atribusi bola yang bagus, memberikan distribusi bola yang bagus ke depan, di mana saat pemain lawan sudah mulai masuk ke area third mereka, baru mereka menyerang atau memberikan umpan ke depan. Biasanya mereka menunggu sampai pemain lawan masuk ke area mereka, baru mereka melakukan passing cepat ke depan. Tapi lini depan MU kemarin yang mana adalah Martial di tengah, Rashford di kiri, dan juga ada Bruno Fernandes di kanan. Ya, bermain sabar, bermain nggak masuk ke jebakan dari pemain-pemain City. Bahkan ketiga pemain ini satu narrow, satu sisi dengan Ake dan juga Akanji. Artinya mereka ini bermain rapat. Kenapa bermain rapat ini akhirnya bisa menyusahkan City? Karena back tengah City ini sering sekali melakukan true pass atau umpan-umpan direct ke depan lewat dari lini tengah, dari area tengah, nggak dari kiri atau kanan. Dimana saat ketiga pemain MU, lini depan MU ini bermain narrow, membuat distribusi bola dari City, yaitu lewat Akanji dan juga Ake, sangat sulit, sangat repot. Bahkan Cancelo dan juga Walker justru bermain sedikit bingung karena pemain sayap dari MU, Rashford dan juga Bruno, nggak lebar-lebar banget. Ini memaksa pemain City, Walker dan juga Cancelo justru bermain ikut-ikutan narrow, dimana itu bukan posisi ideal bagi mereka. Cancelo dan juga Walker akhirnya mereka kesulitan. Di babak kedua baru tuh Walker dan Cancelo bermain sedikit advance ke depan karena di belakang sudah jelas peran mereka sudah dipatahkan duluan nih sama ketiga lini depan MU. Walaupun di babak kedua MU memasukkan Anthony menggantikan Martial, ya baru tuh mereka bermain lebih bermain lebih wide pemain-pemain United ini. Tapi City justru udah keburu ganti gaya permainan, di mana Walker dan juga Cancelo kita sering lihat mereka ada di final third dari gawang MU. Justru ini sedikit kesulitan bagi City karena formasi udah keburu berubah duluan, dimana pada sekian menit menuju akhir pertandingan menggunakan 3 back MU, dimana Maguire masuk, Lisandro Martinez juga masuk. Artinya di menit-menit akhir pun sudah kesulitan bagi City untuk kembali lagi ke pertandingan. Walaupun gol dari City, ya pada akhirnya kita lihat bahwa dia seperti biasa, City ini boleh gue jelasin lagi nanti ya, bahwa City memang biasa menyerang lewat sayap, tapi gara-gara kemarin lini belakang mereka dipaksa bermain narrow, bermain rapat, mereka nggak bisa melakukan distribusi bola ke depan. Itu yang pertama. Jadi alasan pertama buat gue yang gue perhatiin ya, kenapa sampai akhirnya City kesulitan, karena lini depan MU yang bermain narrow dan tidak mudah termakan atau masuk jebakan dari si City ini. Yang kedua adalah Fred, pemain idola gue di Manchester United. Fred bermain man to man atau memarking Kevin De Bruyne hampir sepanjang pertandingan. Ini tentu menjadi pembelajaran ya bagi
Erik ten Hag, dia nggak mau mengulang kesalahan derby pertama menghadapi City, di mana dia menggunakan kalau nggak salah Eriksen sama McTominay. Ya, kelihatan sekali bahwa lini tengah City berkuasa bebas karena keduanya ya dalam segi mematahkan perjalanan bola atau segi alur bola mereka sulit mematahkan. Tapi di pertandingan kali ini, seperti yang teman-teman udah mungkin lihat di beberapa podcast juga, gue bilang bahwa di pertandingan hari ini harus ada seorang Fred dan Casemiro bermain bareng-barengan. Gak bisa tuh Fred bersama Casemiro bersama Eriksen seperti di game-game sebelumnya, karena harus ada orang yang pandai melakukan marking, dan ada juga orang yang pandai mengubah serangan bola dari lawan dirubah menjadi serangan balik, menjadi sebuah advantage bagi timnya sendiri, bagi United. Dan pairing Fred dan Casemiro udah pas banget, udah cocok banget buat gue saat ini di MU. Nggak Eriksen, nggak McTominay, tapi dua itu Casemiro dan Fred. Jadi apalagi di pertandingan ini Fred nampak sekali ditugaskan untuk memarking Kevin De Bruyne, walaupun kecolongan Kevin De Bruyne sempat melakukan assist kepada Jack Grealish. But somehow selama pertandingan kita nggak melihat Kevin De Bruyne yang nyaman bermain, yang bisa melakukan umpan-umpan daerah dengan bagus karena mendapatkan kawalan yang cukup. Walaupun beberapa kali juga pertahanan defense zonal markingnya nggak cuma dari Fred, tapi kadang dari Casemiro, kadang juga dari Malaysia di sebelah kiri, di mana tempat Kevin De Bruyne sering melakukan advance passing. Tapi intinya di pertandingan kali ini kita nggak melihat Kevin De Bruyne yang sebebas biasanya ya. Lalu yang ketiga adalah kenapa MU bisa sampai menang dan City bisa tanpa kesulitan, karena Haaland yang sejatinya adalah seorang out and out striker, di mana dia biasanya hanya menunggu umpan lalu menjadi seorang finisher yang bagus, di mana Haaland adalah salah satu pemain terbaik dalam tugas untuk finishing, dipaksa untuk bermain ke belakang, bermain menjemput bola, bermain ke belakang untuk mendapatkan bola, karena distribusi bola bagi Haaland sendiri nampak terganggu di tengah, yang dimana gue jelaskan tadi, dari lini depan MU yang narrow, lini tengah yang mampu mengganggu baik Bernardo Silva dan juga Kevin De Bruyne, dan lini pertahanan MU yang juga sangat amat deep, sangat amat nggak advance, tapi lebih nggak high sama sekali, lebih mundur ke belakang. Ini yang membuat Haaland akhirnya harus menjemput bola ke belakang, meninggalkan kotak penalti, sering sekali meninggalkan kotak penalti. Namun sayang, saat Haaland mundur ke belakang, tidak ada dua pemain yang bisa berlari lebih cepat, berlari lebih advance dibandingkan Haaland. Jadi kalau Haaland mundur, dia menjadi seorang posisinya attacking playmaker, harusnya ada Foden atau Mahrez yang menjadi lebih ke depan dibandingkan Haaland, tapi tidak. Di pertandingan kemarin, seperti yang kita dengarkan waktu gue ada di channelnya Ngadi-Ngadi, di mana akan menggunakan formasi 4-4-1 City, Pep Guardiola, ini nampak jelas bahwa saat Haaland mundur, pemain wingernya pun mundur, Foden dan Mahrez. Artinya saat bola didapatkan oleh Haaland nggak bisa melakukan terupas ke depan. Kita ingatlah dulu, City lewat winger-wingernya yang bagus, Sterling, dan juga ada pemain attacking penyerang yang cukup melebar juga, Jesus, lalu Mahrez juga. Itu adalah pemain-pemain yang biasa dimainkan untuk melakukan umpan-umpan lewat sayap, tapi kemarin enggak. Saat Haaland mundur, pemain lain juga ikut mundur, jadi Haaland nggak bisa ikut passing terupas ke depan. Foden pun demikian, dia bagus di sayap, cuman kemarin lebih sering masuk ke dalam kotak penalti atau melakukan umpan-umpan ke final third. Somehow beberapa kali pun gagal Foden kemarin di dalam kotak penalti. Dia nggak nyaman karena itu gue bilang tadi bahwa lini pertahanan MU sangat rendah bermainnya, sangat low, bukan low block juga sih, sangat low, sangat ke belakang, sangat ke belakang, dan tidak mudah terpancing untuk serangan balik, bermain sabar juga dalam serangan balik. Dan Luke Shaw sama Varane juga kemarin sangat amat bagus, tidak mudah terprovokasi oleh Haaland, sangat tidak mudah masukin kaki ke kaki Haaland, ke kaki pemain City, artinya bermain rapi, tidak mudah terprovokasi. Dan City sempat menguasai jalan laga di babak kedua. Peta pertandingan berubah di babak kedua, di mana City nampak lebih fluid, nampak lebih bisa menguasai jalan laga dalam position football. Tapi jelas United lebih in control, serangan balik mereka lebih bagus. Saat Anthony dimasukkan pun, dia beberapa kali menjadi pemain nomor 9, di mana di paling depan.
nampak kurang bagus juga sih dia dijadikan nomor 9. Artinya dia keeping bolanya cukup, cuman distribusi bola dia untuk ke kanan dan kiri gue lihat masih kurang. Tapi sebagai pemain yang dimainkan dalam posisi sebelah kanan itu udah bagus banget. Ini menandakan bahwa benar-benar langkah MU untuk mendatangkan seorang Wout Weghorst tepat sekali, karena ya saat Martial nggak perform, kita lihat bahwa pertandingan MU berubah sama sekali. Tapi somehow ya bisa bisa menang dengan pertandingan semiak yang kemarin. Buat gue United bermain bagus dan City play like yang gue bilang di awal tadi. eh Tambahan lagi buat gue, poin-poin yang bisa dipetik kenapa pertandingan kemarin bisa dimenangkan oleh United adalah bagaimana seorang Casemiro juga membantu lini pertahanan dengan bagus. Dia menjadi orang atau body tambahan di dalam kotak penalti United. Dan bagaimana kita lihat, kita ingat bahwa dia melakukan blok di babak pertama kalau nggak salah lewat tendangan Haaland. Dan artinya ya pemain City semua penting di mata United. Jadi nggak ada satu pemain yang melakukan apa nih kecuali De Bruyne oleh Fred ya, dilakukan remarking spesial. Artinya semua pemain menjaga semua pemain dan ini berhasil. Oke, dan dengan strategi ini walaupun mereka bermain low defensive line, walaupun mereka bermain menunggu, tapi di Old Trafford mereka mengalahkan Arsenal, mereka mengalahkan Liverpool, mereka mengalahkan Tottenham, dan terakhir mereka mengalahkan City. Buat gue proyeknya selesai, proyeknya bagus dan bisa dilanjutkan. Dan buat gue pribadi menakutkan MU. Oke, buat fans Arsenal menakutkan MU, apalagi next week kita ketemu sama United. Ini mungkin bakal menjadi clash of century karena udah lama Arsenal dan MU nggak ketemu, tapi tujuannya untuk memperebutkan gelar. Karena pertandingan minggu depan antara United dan juga Arsenal bisa berbicara lebih panjang soal perebutan gelar. Bakal seru banget, dan sedikit gue bakal jelasin dan update soal pertandingan antara Tottenham Hotspur menghadapi Arsenal saat lagi. Oke, untuk North London Derby tentu mata semua terfokus kepada Arsenal yang harus menjauh dari City yang berhasil dikalahkan oleh United. Tentu ini adalah poin berharga bagi Arsenal, harus benar-benar dimanfaatkan. Cuman kita bisa lihat lah, Arsenal adalah tim yang paling mudah untuk terbuai saat tim lain kepleset. Harusnya Arsenal bisa advantage, tapi beberapa kali kita lihat bahwa Arsenal bukan tim-tim yang bagus banget dalam advantage sebuah keuntungan. Dan malam nanti bermain di Tottenham Hotspur Stadium tidak akan mudah karena Tottenham sendiri walaupun setelah kalah dari sebelum FA Cup menang lawan Palace, jadi trennya lagi bagus, mereka lagi naik. Sementara Arsenal ya terakhir menang lawan Oxford United di Carabao Cup, itu di FA Cup. Intinya kedua tim sama-sama habis menang. Dia juga habis menang lawan Portsmouth, Tottenham. Dan tentu adalah berita membahagiakan bagi Tottenhamnya adalah Kulusevski sudah siap dimainkan dan tim mereka lebih fit, tim mereka lebih oke secara kualitas dan secara materi. Sementara Arsenal masih harus stuck dengan Nketiah yang somehow udah nyamuk deliver goal loh Nketiah ini. Jadi buat gue 50-50 match. Cuman bisa nggak Tottenham mengambil keuntungan dari bermain di kandang. Arsenal harus bisa keluar dari pressure, bahwa Arsenal to prove they are not in under pressure. Padahal sebenarnya under pressure ini Conte sih. Buat gue pribadi yang under pressure ini Conte, karena Daniel Levy sendiri pelan-pelan udah mulai gerah sama dia dan mulai mencatat beberapa nama, termasuk comeback bagi Pochettino untuk melatih Tottenham kembali. Dan bagi Arsenal tentu tidak akan banyak perubahan. Oke, Tottenham dulu ya. Tottenham buat gue tetap Loris di belakang, Langley dan juga Dier, terus Doherty dan juga yang dari Inter Perisic, terus tengahnya Bissouma dan juga Højbjerg, depannya Son, Kulusevski dan juga Kane. Sementara Arsenal yang harus menjauh dari kejaran City dan beberapa hari terakhir adalah MU. Sebelum minggu depan menghadapi MU adalah harus bisa memanfaatkan momen ini dengan baik, menang derby London dan juga menjauh dari serangan atau kejaran lawan terdekat. Bagaimana formasinya? Tentu tidak akan begitu banyak berubah. Belakang Ramsdale, Saliba, Gabriel, Ben White dan juga Zinchenko. 4-3-3, di mana ada Odegaard, Partey dan juga Xhaka. Lalu depannya ada Martinelli, Saka dan juga Nketiah. Buat gue pribadi pertandingan ini mungkin akan berakhir imbang dengan gol, hopefully dengan kartu merah,
untuk Tottenham semoga ya, bukan dengan Arsenal. Dan ya, biasanya Tottenham bermain jelek, tapi menghadapi Arsenal mereka tiba-tiba bermain bagus. Dan gue harap bukan malam ini mereka bermain bagus seperti itu. Cuman buat gue, it's open match, semua bisa menang, kekuatan gak jauh-jauh beda banget. Cuman soal mental siapa yang paling bisa menguasai jalannya laga. Dan balik lagi, seperti Man City dan juga United, lini tengah akan menjadi peta kekuatan terbesar di match ini. Oke, dari gue segitu dulu. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Sorry banyak noise dari atas karena rumah gue lagi rame. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. I'm Aldi, signing out. Bye-bye.